Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin amin ila an qala wa min at-ta'zimi an yujawwida kitabatal kitabi wa la yuqarmita wa yatruka al-hashiyata allati yuqarmitu fiha inda ad-darurah. Wa ra'a Abu Hanifata rahimahullahu ta'ala katiban yuqarmitu fil kitabah faqala la tuqarmit khattak in ishta tandam wa in mutta tushtam, yani idha syikhta wa dha'ufa nuru basarika nadimta ala dhalik. Wa hukiya an Syekh al-Imam Majduddin As-Sarhaki hukiya annahu qala ma garmatna nadimna wa man takhabna nadimna wa ma lam nugabil nadimna. Wa yanbaghi an yakuna taqti'al kitabi murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah radhiyallahu anhu fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa aisaru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabati syai'un minal humrah fa innaha sani'ul falasifah la sani'us salaf. Wa min masyayikhina man kariha isti'mal al-murakkab al-ahmar, man karaha isti'mal al-murakkab al-ahmar, termasuk mengagungkan ilmu, yaitu dengan memperbagus tulisan ketika menulis kitab atau penjelasan. Tulisannya yang bagus. Bagus itu yang sekiranya mudah dibaca, mudah difahami ketika menulis. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita dengarkan, itu kita rekam di memori kepala kita, kemudian kita tulis dengan bagus. Makanya selalu kita diingatkan bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen. Apalagi kalau sudah kajian kitab ini, kalau bawa kitabnya, bisa memahaminya, bisa tahu artinya dari setiap katanya, kemudian penjelasannya pun ditulis, insya Allah kita paham, kita bisa ngajarkan kepada keluarga, anak, istri. Kalau bawa buku sama pulpen tok, ya hanya bisa nulis, bisa dapat pemahaman, tapi nggak paham kitabnya, hilang. Kalau bawa kitab tok nggak ditulis, pemahamannya hilang, penjelasannya juga hilang. Kitabnya pun nggak bakal diajak nyantol. Apalagi pondok kuping, ya. Keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri, atau enggak masuk kanan keluar kanan, keluar kiri saya tembus, ini mendal.
Jadi ketika kita belajar, dicatat. Apalagi kalau bawa kitab gini kan bisa nyatat. Ditulis dengan bagus. Yujawwid, di dalam nulis itu yang bagus. Jadi berusaha sebagus mungkin dengan cara menulis kita. Wala yukormet, jangan tulisannya kecil-kecil lembut. Satu baris ya. Satu baris iso digawe 3 baris ngene. Iki medit ambek apa jenenge? Insya Allah gak mungkin dibaca lagi sama dia kalau sudah seperti itu. Segoro tambah tua ya tambah gak ketok. Wala yukormit wa yatrukul hasyiah allati yukormit fiha inda darurah. Kemudian jangan, hendaknya dia meninggalkan ya pinggir-pinggir ini, difungsikan hanya saat-saat darurat. Saat darurat itu apa? Seperti biasanya cetakan kitab itu, nah ini kan gambarannya ini nulis kitab ya. Dulu itu kan jarang nyetak kitab itu kan hampir nggak ada. Nulis dulu itu. Kitab itu ditulis. Ada satu ulama dulu belajar, dia waktu belajar nulis kitabnya. Belajar Ihya, nulis Ihya. Ihya itu ditulis. Lah, disisakan kanan kiri kosong, hasyiah pinggir atas bawah. Jangan mulai pinggir pojok dewe ndak. Lihat kita kalau beli buku tulis yang zaman dulu itu. Ada kolom ya, kalau buku kita kolom sebelah kiri buat nulis nomor atau apa. Lah ini walaupun nggak ada, itu jangan di pinggirnya itu dikosongi. Untuk apa? Untuk ngasih penjelasan saat darurat. Ngasih apa namanya? Penjelasan ada saat-saat darurat, ada kata-kata yang perlu kita perjelaskan lagi. Makanya lihat kitab-kitab itu rata-rata mesti atas bawah ada kosong. Kemudian setelah itu dibuat garis, kadang dikasih ada not apa namanya? Footnote. Untuk apa? Catatan kaki. Seperti itu. Jadi dikasih jarak. Kenapa kok kita disuruh untuk nulis yang bagus? Jangan kecil-kecil, lembut-lembut ya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melihat seorang yang menulis yukormit fil kitabah, tulisannya kecil-kecil, lembut-lembut. Katanya Imam Abu Hanifah, la tukormit khotok, kalau nulis jangan kecil, tulis yang besar. Nah, kalau kita lihat kita beli kitab yang zaman dulu, khotnya para ulama itu di awal-awal kitab itu biasanya ada contoh khot tulisan asalnya ya, makhtutot awal, makhtutot dari musonif itu ada biasanya di gambar awalnya. Atau kalau enggak musonifnya, muridnya musonif tulis di situ tulisannya besar-besar. Coba kita lihat Nasa'ihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, mesti ada di awalnya. Khot awalnya itu besar-besar tulisannya. Ya orang dulu gitu. Nah, dulu kan nulis itu pakai itu kulit gitu. Pakai kertas besar. Latu kormit, jangan kecil kalau nulis. Ya mungkin beralasan karena nggak punya uang, jadi tulisannya dikecilkan satu tempat itu biar cukup. Kalau sekarang kan mudah. Sekarang kan mudah. Latu kormit khotok, jangan tulis dengan kecil. Kenapa? In istatandam. Kalau kamu masih diberi kesempatan hidup panjang umur, nanti menyesal kamu. Wa in muttatustam, kalau kamu mati, kamu akan dicela. Maksudnya gini, kalau kita masih bisa ada kesempatan hidup sampai tua, ini kalau bagi orang yang haus ilmu ya, nanti ketika tua ada satu pembahasan, mungkin dulu saya pernah nyatet, dibuka catatannya, takwili opo gitu,
Tua. Ya lek pas ono kacamata, lek pas kacamatane ilang. Rusak. Gurung sempet tuku. Akhirnya ngenteni kacamata baru bisa baca. Lah tukar jangan nulis kecil. Itu kalau kita sampai tua, sampai mata kita mulai redup, kita akan menyesal karena apa? Coba ben tak tulis, coba dulu saya nulisnya itu besar, sehingga walaupun nggak ada kacamata saya masih bisa membaca. Itu kalau masih hidup. Kalau mati, anak keturunannya yang baca. Bapak iki ben nulis opo iki tulisan cawilik lembut ini. Jangan, makanya nulis yang bagus. Sekiranya kalau kita meninggal, tulisan kita masih bisa dibaca. Sekali lagi, nulis bagus itu bukan karena tekstualnya bagus saja. Cara penulisan, karena penjelasan itu kita pahami, kemudian kita atur dengan bahasa yang bagus gitu loh. Kita tulis dengan bahasa yang bagus sehingga ketika kita nulis kita baca dengan baik. Itu dari penjelasan. Dari kitabnya juga demikian. Nulis kitab itu yang bagus. Kalau beli kitab itu yang jangan sampai banyak kesalahannya. Kalau beli kitab yang jarang ada salahnya. Sebab banyak cetakan-cetakan itu yang banyak kesalahannya dan kesalahannya terkadang fatal. Diceritakan dari Syekh Al-Imam Majduddin Al-Sarahki, beliau mengatakan, diceritakan bahwa beliau itu mengatakan maqarmatna nadimna, apa yang aku tulis dengan kecil-kecil aku telah menyesalinya. Wa man takhabna nadimna, yang aku catat secara ringkas, gak aku perinci, aku nyesal. Dulu penjelasannya itu seperti ini, Pak, diperinci, kok tak global tok, intinya seperti ini. Akhirnya di suatu saat aku menyesal, kenapa dulu gak saya catat secara perinci. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan apa yang tidak aku bandingkan dengan kitab yang lain, mutola'ah hanya satu kitab dok, tidak ada kitab pembandingnya. Karena gini, kadang ulama itu punya cara penyampaian yang berbeda, maksudnya sama tapi cara penyampaiannya berbeda, sehingga ketika digabungkan antara kitab A dengan kitab B itu akan membuat pemahaman yang bagus, yang enak difahami. Kalau dengan satu kitab saja, tidak dengan kitab yang lain, ini pemahamannya akan sulit, kadang nggak paham, nggak nyantol. Makanya itu harus ada kitab pembanding. Karena dalam satu bab mungkin ini kitab ini enak jelaskannya. Oh, dalam bab yang lain ini enak menjelaskannya. Nggak sama. Ya nggak sama. Setiap bab, setiap kitab punya keistimewaan masing-masing. Ya, kalau kita belajar fikih itu, bab sholat ya paling enak di kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Bab haid, bab haji paling enak, bab haid dan bab nikah paling enak ya di Minhaj. Bab haji paling enak di Umdah. Macam-macam punya keistimewaan. Bab tayamum ada di Safinatun Najah. Satu kitab itu punya keistimewaan masing-masing. Oh, ini istimewa di sini. Paling enak pembahasannya di sini. Jadi kalau digabungkan satu sama lain jadinya bagus. Seperti itu. Kemudian wa yambaghi an yakuna takti alkitab murabba'an. Ya, kita lihat memang kitab saat ini semuanya murabba'an. Murabba'an itu segi 4. Lah dulu kan dari kain. Kain itu kan kadang bentuk bulat dan sebagainya. Nah, katanya beliau mensarankan kalau bisa bentuknya kitab itu murabba, jangan bulat atau lonjong. Ya. Dan itu yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Wa huwa aisar ila raf'i wal wad'i wal mutola'ah. Mudah kalau mau dibawa gampang, mau ditaruh gampang, mau taruh lemari gampang. Coba bunder-bunder ngelinding kan ya, kan repot ya. Kalau kotak enak,
Lek ban aja dikotakno, ndak mlaku kok. Kitab enak kotak, naruh enak, dibuat mutolaah gini enak, lek puter ya apa bingung kan. Makanya dibuat kotak, maksudnya nulis itu yang rapi. Garis sampingnya, garis sampingnya. Aja seret, ndek engko tambah dawa, engko nyilik maneng. Akhirnya diketoki bunder engko. Kalau baca ya apa? Kan repot. Nah, sekarang kita temukan buku atau kitab bentuknya bunder jarang. Kecuali wong golek antik-antikan tok. Kemudian semestinya alla yakuna fil kitab syai'un minal humra. Kalau nulis jangan pakai pena, pensil atau apapun yang berwarna merah. Nulis jangan kasih merah. Kenapa? Itu biasa dilakukan oleh falasifah, orang-orang filsafat. Seakan-akan memberikan tanda ini hal yang penting, yang perlu dipahami lebih. Jangan pakai yang merah. Itu bukan apa yang biasa dilakukan oleh para salaf. Bahkan wa min masyayikhina, beliau mengatakan termasuk di antara guru-guru kami, man karroha, ada di antara mereka yang enggak senang, memakruhkan atau enggak senang isti'malal murakkabil ahmar, menggunakan pena yang dibarengi dengan warna merah. Jadi kalaupun mau memberikan perhatian khusus enggak perlu dimerahkan, cukup bisa ditebeli. Tulisannya dikasih tulisan yang lebih tebal. Nah, ini diantara masih panjang ya, ta'zimul ilm, ta'zim ahlul ilm, termasuk mengagungkan ilmu dan ahlul ilm. Itu seperti yang tadi kita bahas. Kalau nulis yang bagus, tulis yang bagus, yang sekiranya manfaat untuk kita dan seterusnya, bukan hanya berarti pada kita dan untuk kita di masa tua. Nah, kemudian yang kita tulis, kitab yang kita baca itu bukan hanya di ngajian tok. Pulang wes ya bukune ditutup, ya apa kitabnya ditutup. Nulis tok. Mulai biyen sampai saiki nulis tok. Dibuka mana enggak? Ya itu apa? Padahal hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu kalau selalu dimudzakarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Allah jaga ilmu kita sampai akhir hayat kita, bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, tetangga kita, dan umat Muslim secara umum. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Muslim Al-Fatihah.